Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikutnya kami sampaikan infografik ya terkait dengan data sertifikasi halal ini dari sisi jumlah perusahaannya. Data selengkapnya di layar televisi Anda. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan dari tahun 2015 sampai dengan 2018 tercatat di tahun 2015 ada 7.940 perusahaan. Kemudian ada sedikit penurunan di tahun 2016 menjadi 6.564 perusahaan dan tahun 2017 naik kembali hingga di tahun 2018 meningkat hingga 11.249 perusahaan ya yang sudah memiliki sertifikasi halal. Kemudian kita lihat dari berikutnya kita lihat data sertifikasi halalnya seperti apa. Ini dari sisi jumlah sertifikat halal ya. Kalau tadi adalah perusahaannya, sekarang di tahun 2018 sama seiring dengan perusahaan yang mengalami lonjakan pun di tahun 2018 dari jumlah sertifikasi halalnya juga langsung mengalami kenaikan hingga 17.398 sertifikat halal. Sementara di tahun 2017 memang masih di kisaran 8 ribuan. Dan berikut kita lihat dari sisi data sertifikasi halal untuk jumlah produknya. Terus mengalami peningkatan dan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Aman tadi di segmen sebelumnya memang tren dari jumlah konsumennya juga semakin bertambah sehingga produk-produk yang diminati juga semakin bertambah ataupun mungkin jadi bisa dikatakan lebih beragam. Tercatat 2015 sekitar 77.256 produk kemudian mengalami lonjakan hingga 204.222 produk di tahun 2018. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Aman Suparman. Baik, ya Pak Aman, kita akan lanjutkan kembali Pak. Kalau kita berdasarkan data yang sudah diinformasikan tadi dari sisi jumlah perusahaan, kemudian jumlah sertifikasi halalnya maupun produk-produk dari produk halalnya sendiri mengalami kenaikan yang signifikan. Sebenarnya tren di dalam negeri pun terus bertumbuh ya Pak Aman. Apalagi nanti dengan ekspornya sendiri. Bagaimana tanggapan Anda? Baik, terima kasih Pak Pras. Artinya Indonesia dengan penduduk muslim terbesar dan penduduk dunia nomor 4 di dunia memiliki market yang sangat besar sekali. Artinya 239 juta itu muslim yang akan dijadikan market sama kompetitor kita. Artinya Indonesia sudah menjadi konsumen produk halal khususnya makanan itu nomor 1 di dunia. Tapi sebagai produsen, sebagai eksportir kita masih nomor 4. Itu pun sudah bagus mengalami istilahnya kelonjakan yang luar biasa. Nah, kuncinya di produk halal itu di sertifikasi. Sertifikasi itu ada yang UMKM maupun yang besar. Mungkin dari 2015 kita bisa lihat data sertifikasi artinya terus menaik dari 2016 itu meskipun memang di internal masih banyak permasalahan yang harus dibenahi. Saya pikir dunia usaha mengharapkan adanya ekosistem yang sehat, dukungan pemerintah yang kuat sehingga produk kita sebagai produsen itu bisa bersaing di luar negeri gitu. Banyak produk-produk yang diminati seperti makanan, kosmetik, maupun pakaian gitu. Itu mungkin kuncinya di sertifikasi yang tetap harus dipermudah supaya Indonesia berdaya saing dengan negara lain gitu Pak. Kalau kita bicara mengenai jumlah ekspor misalnya begitu, target tahun 2021 apakah tercapai dan berapa besar sih jumlahnya Pak Aman? Mungkin bisa di-share juga nih sehingga tahu pemirsa bahwa tahun 2020-2021 tren ekspornya sendiri terus mengalami peningkatan dan berapa persentasenya Pak Aman? Baik, jadi memang Indonesia itu mengalami peningkatan ekspor karena ini masalah di pencatatan saja sebenarnya. Jadi negara itu, orang ngambil data itu berdasarkan negara tujuan, negara-negara oke Pak. Padahal di luar itu, pada saat pencatatannya dimasukin, itu ternyata jumlahnya melonjak gitu. Karena banyak juga produk halal kita yang diekspor ke negara-negara yang di luar negara oke. Seperti contoh misalkan kita ada ekspor ke Australia, ada ke USA, ke China yang memang selama ini tidak terdetek. Makanya pada saat dimasukin tentu mengalami lonjakan gitu. Yang asalnya posisi kita mungkin tidak masuk 10 besar, sekarang udah menjadi ekspor makanan keempat Pak. Gitu. Itu kalau kita lihat persentasenya ataupun pertumbuhannya berapa Pak kalau kita bandingkan misalnya 2020 saja misalnya ke 2021? Yang kedeteksi di kita, ini data masih banyak ya Pak ya. Cuma di data asosiasi kita itu naik 30-40% Pak. Karena negara itu mencatat produk-produk yang selama ini tidak
negara di luar Oki gitu Pak. Gitu. Dominasinya masih makanan? Masih sebagian besar makanan sama pakaian, Mbak. Gitu. Ini Oke. pakaian ini fashion halal yang memang harus kita clearkan untuk masalah sertifikasinya. Kayak kaos kaki. Kaos kaki mungkin dengan beberapa perusahaan kain itu yang masih sertifikasinya. Oke. Mungkin produk kosmetik itu sudah banyak juga ekspor ke Turki maupun ke Eropa gitu. Jadi anggota kami memang masih kesulitan Pak untuk mendeteksi data akuratnya sampai saat ini gitu. Baik, apakah memang karena banyak sekali eksportir produk halal Indonesia begitu? Atau mungkin karena ada juga beberapa asosiasi yang mungkin datanya juga akhirnya parsial? Ya mungkin menurut saya datanya masih parsial Pak, karena masing-masing lembaga kan punya data ya. Iya, Di oke. Kementerian Industri punya, di Kementerian Perdagangan punya, termasuk mungkin untuk pengkodaan aja kita baru dapat tuh 952 di Bea Cukai. Nah harapannya ke depan dengan adanya kode 952 ini di PEB Pak, gitu. Jadi di PEB-nya ini bisa disantumkan sehingga data itu akurat untuk mendeteksi berapa sih produk ekspor yang benar-benar real kita bisa ekspor ke luar negeri Pak. Tentunya dengan permasalahan tadi sertifikasi sudah selesai masalahnya gitu. Oke, kode 952 sendiri prosedur untuk bisa mendapatkannya ataupun mekanismenya bisa disampaikan Pak Aman, apakah ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama atau ke lembaga mana misalnya? Ya, secara prinsip sih sebenarnya di dokumen ekspor itu ada namanya PEB Pak, Oke. ya kan? Gitu. Nah di PEB itu cuma dicantumkan ada salah satu poin yang disitu mencantumkan untuk mendapatkan kategori ekspor itu mencantumkan 952 Pak. Jadi ada salah satu dokumen yang memang harus diisi dengan mencantumkan kode 952. Ini juga baru lah istilahnya di 22 ini kan. Gitu. Jadi menunjukkan bahwa kode dengan 952 ini yang sudah tercantum pada dokumen ekspor ini mengindikasikan bahwa produk itu adalah produk halal begitu ya? Ya, betul. Cuma syaratnya mungkin tentu dengan udah ada sertifikat halal Pak Pras gitu. Iya, itu dia. Tapi sertifikat halalnya sendiri tadi apakah sudah mulai on the track begitu harapannya? Karena kan tahun 2022 sekarang, berarti kan ya tinggal beberapa tahun lagi begitu. Betul. Saya pikir 3 tahun ini tahun perjuangan sudah on the track dengan adanya BPJPH, dengan munculnya LPH di luar LPPOM. Oke. Saya pikir komitmen teman-teman di LPH ini sudah baik, sehingga saya sendiri optimis Pak sebagai pelaku usaha bahwa produk-produk Indonesia itu bisa bersaing dan menjadikan Indonesia di tahun 2024 itu menjadi pusat produk halal dunia gitu, bukan sebagai konsumen saja gitu. Oke. Sehingga mungkin butuh komitmen bersama sama menyamakan data dengan persepsi kita bersama gitu. Baik, tapi kalau kita lihat dari sisi implementasi ekosistem produk halal di Indonesia sendiri, apakah ini juga sudah memanfaatkan digitalisasi tadi sehingga akan lebih mudah seharusnya ya Pak Aman? Prinsipnya sih seperti itu Pak. LPH yang ada itu semua sudah menggunakan digitalisasi, sudah menggunakan teknologi. Oke. Jadi semua disubmit data-data, tapi kadang-kadang kendalanya masih ada kendala di teknis. Misalkan nggak bisa masuk, nggak bisa diupload gitu. Jadi sehingga niat baik kita ini mungkin butuh waktu untuk disempurnakan. Saya lihat ketiganya sudah ada, progresnya sudah on the track. Cuma memang butuh butuh pematangan kembali lah, butuh evaluasi. Tapi saya optimis Pak, di tahun ini kalau pemerintah komitmen dengan program sehatinya yang sudah sangat bagus, sertifikat halal gratis untuk mendorong UKM-UKM, dan mempermudah pengusaha-pengusaha yang besar untuk mendapatkan sertifikasi. Saya pikir 2024 bukan hal yang tidak mungkin. Indonesia menjadi produsen produk halal dunia gitu. Baik, itu harapan kita bersama di dunia usaha Pak. Yes, berarti menjadi waktu yang krusial ada di tahun 2022 ini bisa diselesaikan segala permasalahan yang seperti Anda utarakan tadi begitu Pak Aman? Betul Pak, kuncinya di tahun 2022. Kalau 2022 permasalahan sertifikasi tidak selesai, kayaknya kita akan berat mencapai 2024 Pak. Mudah-mudahan kita berharap bersama pemerintah mau terbuka, mau membuka diri untuk berkolaborasi dengan ekosistem yang lain, khususnya pelaku usaha. Jadi mohon maaf, saya menyampaikan kritikan dari dunia usaha bahwa jangan sekedar seremonial, jangan sekedar publisitas, tapi implementasi di lapangan benar-benar harus dikawal. Tadi mungkin ada istilahnya satgas, inspektorat, sehingga bukan sekedar lip service, tapi benar-benar turun ke lapangan untuk implementasinya gitu. Baik, lantas seperti apa yang perlu disiapkan untuk bisa menyambut bahwa Indonesia akan menjadi produsen produk halal dunia di tahun 2024? Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar, Pak Aman. Dan pemirsa, tetap di tempat Anda. Kami akan segera kembali sesaat lagi. New Screen,
Senin sampai Jumat pukul 14.30 hanya di IDX Channel. Ya halo pemirsa, nama saya Mangi Teracong. Saat ini saya menjabat sebagai presenter dan juga associate producer. Saat ini saya membawakan program IDX Versation Closing, di mana di program tersebut saya menganalisa isu-isu ekonomi yang menarik, baik dari luar negeri maupun juga dari dalam negeri. Tentunya hingga saat ini saya masih terus belajar dan saya sangat menikmati profesi tersebut. Seiring meluasnya cakrawala investasi di tengah pasar saham yang dinamis. Analisa mendalam diperlukan untuk menemukan saham berorientasi value yang menghasilkan kinerja yang tinggi. IDX Channel akan mengulas isu pasar dan pergerakan saham terkini. Saksikan ulasannya bersama analis terpercaya hanya di IDX Channel. Erick Thohir admitted that the ministry had carried out a number Market Headlines. that encourage MSME to level up. Beragam berita pilihan bisnis dan ekonomi disampaikan dalam bahasa Inggris. More than 13 million people in the Chinese city of Xi'an have been ordered to stay at home as authorities attempt to tackle a COVID outbreak. United States health regulators have authorized a second antiviral. Market Headlines. Senin sampai Jumat pukul 16.30 hanya di IDX Channel. IDX First Session Closing Market. Senin sampai Jumat pukul 11.30 hanya di IDX Channel. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Aman Suparman, Ketua Umum Asosiasi Produsen Produk Halal Indonesia. Baik Pak Aman, tadi sudah kita bahas bagaimana mekanismenya yang nampaknya juga masih ada kendala begitu yang harus segera diselesaikan, apalagi target semakin dekat 2024 dari sebelumnya 2030. Lantas bagaimana dengan konsumsi di pasar domestiknya sendiri yang tentu juga para pelaku usaha ataupun produsen produk halal Indonesia harus menjaga juga nih pasar domestik tidak diambil oleh produk asing yang sudah memiliki sertifikasi halalnya sendiri, Pak Aman. Silakan. Betul, Pak Pras, seperti kita ketahui bahwa produk Indonesia itu masih dibanjiri dengan produk impor, makanan maupun produk lainnya. Nah, harapan kami sebagai pelaku usaha dalam negeri, tentu ada keberpihakan dari pemerintah untuk mempermudah sertifikasi. Jangan sampai pasaran domestik ini banyak diisi sama produk-produk impor, yang notabene mereka lebih siap dari segi produk maupun sertifikasinya. Gitu. Jadi komitmen pemerintah untuk mendukung kawasan industri halal itu sudah bagus. Tapi mungkin seperti yang dikatakan Pak Wapres, jangan sampai kawasan industri halalnya ada, tapi yang isinya tidak ada. Okay. Itu faktanya gitu kan. Kita lihat di Sidoarjo sudah ada kawasan industri halal atau KIP, Halal Industrial Park Sidoarjo. Coba dicek berapa yang terisi. Ada modelan lain di Cikande, itu baru mau Pak. Belum sama sekali. Kemarin sudah penjajakan dengan Jababeka. Kayaknya itu yang lebih realistis untuk dijalankan. Artinya menggandeng kawasan industri yang lebih siap. Sehingga daya saing tadi produk ekspor ataupun produk halal itu lebih bagus, lebih mudah karena satu pintu di sana untuk sertifikasinya, untuk prosedur dan lain-lainnya. Selama kita misalkan masih belum ekosistemnya kebentuk dengan solid, akan agak sangat sulit kita bersaing dengan luar negeri gitu. Padahal produk Indonesia menurut saya mempunyai peluang untuk bisa bersaing. Jadi pasar dalam negeri ini memang harus diisi sama kita Pak. Gitu. Jadi tolong kita bicara ini persaingan bisnis, ada ekspor, ada impor, ada keberpihakan dari pemerintah untuk membantu pelaku usaha di dalam negeri. Gitu. Jangan sampai pelaku usaha dari luar negeri mudah masuk ke Indonesia, tapi Indonesia sulit jual keluar. Ini PR kita bersama, Pak, yang harus kita selesaikan gitu. Baik, yang menarik juga ini kalau saya ingin bertanya begitu untuk produk-produk dari luar negeri yang sudah bersertifikasi halal sendiri, apakah juga mengikuti dengan mekanisme yang ada di Indonesia begitu untuk produk ataupun sertifikasi halalnya, Pak Aman? Baik, seperti yang kita ketahui, misalkan produk-produk di supermarket, ada daging, ada produk-produk consumer good, ada minuman, semua itu bermula dari sertifikat di negaranya, Pak. Tapi pada saat masuk di Indonesia, dia disertifikasi di Indonesia.
gitu. Jadi mereka bisa melakukan itu karena mungkin perusahaan besar, Pak, yang kapitalnya cukup besar, punya kemampuan. Nah, kita perusahaan di Indonesia itu nggak semuanya besar. Artinya banyak perusahaan-perusahaan UMKM yang notabene 99% lebih ini kurang bisa mengakses, Pak. Gitu. Jadi harapan kita, program pemerintah yang sudah bagus dengan sehati, dengan program-program lain ini bisa direalisasikan gitu, bukan sekedar lip service aja gitu. Oke, jadi memang nanti akhirnya berkolaborasi dalam artian begitu dengan lembaga yang mengeluarkan sertifikasi halal di Indonesia untuk produk-produk tadi? Ya, betul Pak. Dalam hal ini BPJPH gitu ya, dengan LPH-LPH-nya ada LPPOM MUI, ada yang lain. Kita bisa lihat di market modern kita, begitu banyak produk-produk import yang sudah mendapatkan sertifikasi halal. Mereka datang ke kita ikut pelatihan, mensertifikatkan. Sementara pengusaha pribumi atau lokalnya sendiri yang dalam negeri ini agak kesulitan gitu. Wah, kok bisa begitu? Maksudnya apakah prosedurnya beda pada saat kita meminta sertifikasi halal untuk yang produsen lokal dibandingkan dengan yang didatangkan ataupun produk-produk impor tadi, Pak Aman? Ya mungkin karena kesiapan ya Pak ya. Kalau namanya perusahaan yang masuk ke kita kan rata-rata perusahaan besar Pak. Mereka mengirimkan untuk ikut pelatihan di LPPOM dengan biaya yang besar, dengan size yang besar. Sementara mungkin kalau di Indonesia, khususnya UKM, harus melengkapi poin-poin atau persyaratan yang sangat sulit untuk dipenuhi gitu. Misalnya? Jadi harus ada keberpihakan pemerintah terhadap UMKM. Oke, gitu. Karena kan ini produksi dalam negeri, Pak. Persyaratan caranya, jadi sisa hati ini, jadi UKM itu jangan diperlakukan sama dengan perusahaan besar, Pak. Oke. Gitu. Jadi diharapkan ada semacam cluster atau plasma yang bisa membantu. Jadi di situ ada set declare, Pak. Jadi dibikin kayak plasma, ya, PPIH itu, atau mungkin kawasan industri halal ataupun apapun bentuknya, sehingga hulunya aja yang disertifikasi. Sehingga kehilirnya itu udah set declare, Pak. Gitu. Itu konsepnya sudah ada. Tapi mohon maaf, di lapangan tidak berjalan. Anggota kami sangat sulit mengakses fasilitas itu. Gitu. Jadi ini PR kita bersama kalau kita ingin punya mimpi mewujudkan tadi visi 2024 gitu, Pak. Gitu. Oke, di tengah PR yang masih akan dikerjakan tentunya oleh pemerintah, begitu bagaimana juga action dari teman-teman produsen produk halal begitu sambil tetap ini semuanya paralel berjalan sambil kita bisa tetap meningkatkan ekspor. Kemudian kita siap juga Indonesia ini menjadi negara produsen produk halal kelas dunia. Betul Pak, Indonesia harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Indonesia harus menjadi produsen bukan konsumen, sehingga proses birokrasi atau sertifikasi itu dipermudah. Sehingga ini akan membuka peluang ekonomi yang multiplier efeknya luar biasa buat perekonomian kita. Ekspor kita bisa bertambah, sehingga bisa kita tambah, dalam negeri juga dipermudah. Gitu. Artinya dengan mereka punya daya saing, mereka akan menjadi perusahaan yang lebih sehat, Pak. Bisa mengakses ke tempat-tempat yang memang mengusahakan hal halal gitu. Baik, tapi terakhir nih saya ingin tanya, kan tidak ada biaya yang memberatkan kan Pak? Bahkan tadi Anda katakan tadi kalau tidak salah gratis begitu? Ya, mungkin bisa dicek ya, faktanya sih gratis Pak. Tapi di lapangan nggak pernah ada yang gratis. Semuanya bayar Pak, ada biaya. Anggota kita belum ada yang mendapatkan fasilitas gratis gitu. Artinya nggak tahu yang mana yang mendapatkan. Tapi artinya di lapangan itu tidak seperti yang digaungkan. Tetap ada biaya-biaya yang harus dibebankan atau dibayar gitu Pak. Dari mulai pelatihan, audit, dan lain-lain. Ini mungkin yang PR bersama yang harus dirumuskan dengan pelaku usaha. Jangan sampai kebijakannya bagus, tapi implementasinya buruk di lapangan. Sehingga pelaku usaha kesulitan untuk mengakses sertifikasi halal gitu. Ya, tapi ini mungkin poin utamanya di sertifikasi Pak. Gitu. Ya, mudah-mudahan BPJH bisa itu. Tapi clustering sebenarnya sudah ada kan Pak Aman, bahwa ini tidak akan mungkin disamakan produsen-produsen yang UMKM dengan perusahaan-perusahaan besar. Ada Pak, kebetulan anggota kita ada yang besar, menengah, ada yang kecil, ada yang mikro. Yang besar sih bisa mengikuti Pak. Cuma yang UMKM ini yang kesulitan. Pada saat menggunakan teknologi, harus mengakses dokumen-dokumen, itu semuanya hampir tidak mungkin untuk terpenuhi. Dengan sistem yang belum siap ya, tentu ada kendala di servernya, nggak bisa di-upload gitu. Mungkin bisa dilihat di sosial media, di akun Instagram ataupun di akunnya BPJPH yang halal Indonesia, banyak sekali keluhan-keluhan UKM yang menyampaikan sulitnya atau kendala-kendala di teknis. Ini mungkin yang harus cepat-cepat dibenahi di 2022 ini Pak, gitu. Baik, semoga ada solusi di tahun 2022 ini. Seperti Anda katakan, ini seharusnya bisa menjadi salah satu golden step-nya juga nih Indonesia bisa menjadi pusat ya produk halal dunia begitu ya Pak Aman.
Baik, Pak Aman, terima kasih banyak Pak atas sharingnya. Ini menarik dan semoga Ya, juga sama-sama, nanti di Pak. tahun 2020 ada satu kolaborasi yang lebih apik lagi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mewujudkan Indonesia menjadi salah satu negara juga yang akan menjadi produsen ya produk halal dunia. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat, Pak Aman. Ya, siang, salam sehat Pak Pras. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.